Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang berprasangka baik atau bisa juga disebut dengan husnuzon. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kelancaran di setiap aktivitas kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita simak pembelajaran berikut ini dengan seksama. Sebelumnya, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai berikut ini. Selanjutnya, pengertian prasangka baik atau husnuzon. Husnuzon secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu hus yang berarti baik dan azon yang berarti prasangka. Maka husnuzon secara bahasa berarti berprasangka baik. Sedangkan husnuzon secara istilah yaitu cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif. Jadi husnuzon itu mereka selalu melihat orang lain, selalu memandang orang lain dengan pemikiran yang baik, dengan pemikiran yang positif. Selanjutnya ada ayat Al-Quran tentang husnuzon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Selanjutnya, isi dan kandungan ayat. Yang pertama, akhlak mulia merupakan fondasi bagi umat Islam. Betul sekali bahwa akhlak mulia itu bertujuan untuk menyucikan hati dan menyucikan jiwa. Maka penting bagi umat Islam memiliki akhlak mulia. Yang kedua, ayat ini mengantarkan pada sebuah tatanan, aturan atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap pribadi harus secara sungguh-sungguh menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Maka kita nggak boleh nih berpikir negatif kepada orang lain, memikirkan orang lain dengan buruk, karena itu merupakan hal yang rugi. Selanjutnya, ayat ini membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik. Akhlak baik kepada siapa aja? Yaitu akhlak baik terhadap sesama, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga, kepada lingkungan, dan kepada Rasul. Selanjutnya, dua perilaku tercela
yang harus dijauhi, yakni ghibah, yang berarti menceritakan kesalahan orang lain yang tidak ada atau tidak hadir, dan tajasus yang berarti mencari aib dan kesalahan orang lain. Nah, dua hal ini salah ya, dan tidak boleh kita lakukan karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hadis tentang husnuzon. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni wallahu afrahu bitaubah 'abdihi min ahadikum yajidu dollatah bil falah wa man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa iza aqbala minni yamshi aqbaltu ilaihi uharwil, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang maha mulia dan maha agung berfirman, ketentuanku sangat bergantung pada perasaan hambaku terhadapku. Aku akan selalu bersamanya jika dia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah lebih bergembira atas taubat hambanya dibandingkan kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan barangnya yang hilang. Jika dia berdebat kepadaku sejauh sejengkal, jika dia mendekat kepadaku sejauh sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sejauh sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sejauh sehasta, maka aku mendekatinya sejauh sedepa. Jika dia datang kepadaku sambil berjalan, jika dia datang kepadaku sambil berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya sambil berjalan cepat. Artinya di sini Allah itu tergantung kepada pemikiran kita. Ketika kita berpikir positif, baik itu tentang diri kita sendiri, maka hal itu benar terjadi. Tetapi sebaliknya, apabila kita berpikir negatif, maka hal itu pula yang akan terjadi. Selanjutnya, makna dan kandungan isi hadis. Yang pertama, selalu berpikir positif saat menghadapi segala rintangan dan problem yang datang. Penting sekali ya, bahwa kita pasti mempunyai masalah, mempunyai musibah, tetapi itu semua harus kita sikapi dengan berpikir positif, karena di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Yang kedua, pertolongan Allah hanya diberikan kepada siapa saja yang menjadikan Allah sebagai sandaran hidup dan tempat menggantungkan cita dan harapan. Betul sekali bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita, yaitu dengan kita selalu bersyukur, berzikir, mengingat Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yang terakhir, Allah selalu memberi harapan dan kabar gembira kepada siapa saja yang berkubang dalam kemaksiatan dan dosa agar bertaubat dan jangan berputus asa. Untuk itu, kita harus menghindari berpikiran negatif kepada orang lain. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat husnuzon. Yang pertama, mampu untuk mengendalikan diri dan tidak mudah memberikan penilaian negatif terhadap orang lain. Sudah pasti ketika kita mempunyai
pikiran yang baik terhadap orang lain, maka kita tidak akan mungkin cepat marah atau emosian, karena kita memiliki pemikiran yang baik, maka kita dapat mengendalikan diri kita dengan baik. Yang kedua, hidupnya selalu diliputi oleh ketenangan dan ketentraman serta kedamaian. Ya, dengan kita menjauhi pemikiran buruk, kita nggak mikirin orang lain secara negatif, maka hidup kita akan tenang, akan tentram. Selanjutnya akan terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur kepada Allah. Tentu saja, karena dengan kita berpikir positif, maka kita akan terhindar tuh dari yang namanya hal-hal negatif, amalan-amalan yang tidak disenangi oleh Allah, maka akan menyelamatkan kita dari malapetaka dunia. Selanjutnya dapat mendorong manusia untuk beramal dan bersikap baik kepada sesama. Dengan kita berpikiran positif, pastinya akan mendorong kita, membimbing kita kepada amalan-amalan yang baik. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Apakah rencana Anda ketika Anda lulus dari SMK, melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, atau wirausaha? Impian-impian itu pasti awalnya adalah indah. Namun, hidup tentu banyak ujian dan tantangan, seperti proses seleksi yang ketat. Ketika kegagalan yang terjadi, mungkin muncul penyesalan, kesedihan, dan penderitaan. Bila kita selalu berpikir positif, maka ketika satu pintu tertutup, sebenarnya pintu yang lain itu terbuka. Namun, terkadang kita terlalu melihat dan menyesali pintu tertutup itu, sehingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka. Artinya, setiap kegagalan kita hadapi, setiap musibah yang kita hadapi, masalah, bencana, dan lain sebagainya, maka kita harus berpikir positif, harus tetap berpikir baik. Karena kenapa? Karena Allah itu pasti memiliki rencana yang terbaik di kemudian hari. Karena setiap yang kita alami, musibah yang kita alami, masalah yang kita alami, semua pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah, syukron kasiron. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe, supaya ibu semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.